Selamat pagi, saudara yang selalu bersyukur atas kecukupan kebutuhan dari Allah Bapa kita. Selamat berjumpa kembali dalam Sukacita Pagi. Saudara, pagi ini saya mau mengajak kita semua kembali melihat pernyataan Rasul Paulus kepada Timotius di dalam surat yang ke-1 yang pertama, ayat 8 dan 9 dikatakan demikian. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, ini sebuah arahan yang menarik ya dari Rasul Paulus bahwa cukup ada makanan dan pakaian. Jadi nggak perlu ada kendaraan ya Pak. Rumah nggak perlu ya Pak. Sekolah anak, asuransi, tabungan, itu tabungan wisata, tidak perlu semuanya ya. Yang penting ada makanan dan ada pakaian. Pertanyaan relevan ini ya. Sebetulnya Paulus bicara tentang cinta uang, mengejar uang, termasuk takut akan masa depan yang tidak terjamin kalau tidak ada uang yang cukup. Sebab kekayaan yang dikejar, tadi dikatakan di ayat 9, kekayaan yang dikejar justru menjadi jerat, menimbulkan rasa hampa yang mencelakakan. Itu seperti rasa hampa yang membuat hati jadi rusak, lalu orientasi hidup jadi bergeser. Nah, bergesernya orientasi hidup membuat manusia tenggelam dalam hidup yang secara moral runtuh ya, dan secara rohani binasa. Bandingkan saudara, pagi ini saya mau mengajak kita mengingat salah satu pengusaha Kristen dari Amerika, dari Chicago, namanya James Kraft ya. Kalau di kota keju kita tahu semua nama itu. Tahun 1903 James Kraft itu pindah ke kota Chicago. Dia baru pindah ke kota itu. Nah, walau percaya Tuhan, tapi Kraft ini seorang yang pekerja keras dan ambisius. Tapi akhirnya dia sampai pada kenyataan bahwa setiap pagi dia menjual keju, menyuplai ke toko-toko gitu, bawa gerobaknya. Tapi setelah berbulan-bulan pendapatannya jauh dari harapan. Padahal dia ambisius tadi itu. Jadi satu hari dia sampai ke titik terendah, lalu dia bilang ke kuda poninya. Kuda poninya bahkan dikasih nama ya. Namanya Paddy. Jadi terus dia bilang ke Paddy, Paddy kayaknya kita nih salah jalan. Mungkin kita harus melayani Tuhan dan menjadikan dia yang terutama dalam hidup kita. Dan ini satu pernyataan penting dari James Kraft, dan rupa-rupanya inilah cara Tuhan juga menjamah Kraft. Jadi setelah pernyataan itu, Kraft memutuskan mengubah cara hidupnya. Tapi sejak saat itu juga Allah mengubah situasi usahanya. Tahun 1916, Kraft membuat inovasi dan mempatenkan proses pasteurisasi keju. Ini sebuah proses sehingga keju itu tidak cepat rusak dan bisa dikirim jarak jauh. Jadi dia membuat inovasi itu dan dipatenkan, dan dari situ juga perusahaan keju itu lalu berkembang. Di luar perusahaan, seperti kerinduan di awal, Kraft melayani sebagai pemimpin sekolah minggu. Sampai 40 tahun dia menjadi pemimpin di Gereja Baptis North Shore di Chicago. Nah, saudara, jadi ikut Tuhan Yesus bukan tentang akan jadi kaya atau tidak gitu. Jadi ikut Tuhan Yesus itu jadi miskin. Ikut Tuhan Yesus itu pasti jadi kaya. Tapi saudara, ini tentang siapa yang jadi nomor satu di dalam hidup kita. Itu yang penekanan dari Rasul Paulus. Kalau melihat pengalaman hidup Kraft lagi, dia pernah berkata, pekerjaan utama saya itu melayani Tuhan, dibanding dia memperkenalkan diri sebagai pemimpin perusahaan Kraft. Saudara, panggilan pagi ini adalah mari kita menjadikan Tuhan Yesus menjadi nomor satu. Maka kebutuhan lain disediakan dan kita tidak lagi mengejar-ngejar kebutuhan itu. Tapi kita mengejar Tuhan Yesus dan kebutuhan yang lain disediakan. Mari kita berdoa saudara. Allah Bapa, terima kasih atas pengingat pada pagi hari ini. Kami mau belajar terus supaya kami tidak terjebak dari pencarian yang salah, tapi kami mau seperti arahan Paulus, mengejar apa yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang menjadi bagian kami
bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain ketika kami memilikinya. Terima kasih Allah Bapa, biarlah kami semakin dekat kepadamu, semakin mengenal Engkau, semakin mau dipakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi saudara, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.